merintis dari nol. Karena rintisan itu sama dengan membesarkan bayi. Kalau Anda tidak siap rugi, jangan berbisnis. Karena semakin rugi Anda semakin stres, depres, dan ujung-ujungnya tinggal nama Anda. Kalau kita sudah solid bisnisnya, dari perputaran, dari secara sistem, dari the man behind the gun yang merunning semua ini sudah oke, dan saatnya kita berpikir expanding. Jadi bisnis bagus yang mana? Tangible atau intangible? For me, untuk bagi saya nggak penting mau nampak atau nggak nampak. Yang penting Anda make money. Dunia itu ada satu hukum alam yang namanya hukum relativitas. Yang namanya relativitas itu ya relatif. Relatif itu ketika kita berbicara enak itu relatif. Cantik relatif. Ganteng relatif. Sama dengan bisnis. Kapan kita cukup? Cukup itu relatif. Tergantung lagi kepada profil setiap orang. Ada yang satu orang merasa kalau penghasilannya sudah 100 juta per bulan cukup. Bagi orang-orang yang ngomongnya mungkin income-nya masih 10 juta. Tapi kemudian bagi orang yang sudah penghasilannya 100 juta, dia ingin 1 miliar pendapatannya bersih setiap bulan. Ada lagi yang kepingin 10 miliar, 100 miliar. Nah, pertanyaannya cukup itu apa? Ya kembali lagi, ini di luar bisnis. Ini kita berbicara sekali lagi mengenai cara pandang kita melihat kehidupan. Sampai kapan kita ingin mencari uang? Karena tahun 2012 saya pernah menulis buku Mama Papa Izinkan Aku Sukses, Kaya dan Bahagia. Kehidupan kita dibagi menjadi 3 fase. Fase konsumsi, artinya konsumtif. Begitu lahir sampai umur 25 tahun. Yang kita selalu mengkonsumsi apapun yang disediakan oleh orang tua kita. Kemudian fase produktif 26 sampai 50. Dan kemudian ada 50 sampai 75 fase yang ketiga, menikmati hasil produktif. Kalau Anda mau memakai fase ketiga ini terus untuk menjadi manusia atau pribadi yang produktif, it's fine. Asal semuanya dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa tubuh kita sudah tidak seperti zaman waktu kita seproduktif-produktifnya. Karena manusia, otak dan fisik berbeda. Kalau otak semakin tua semakin hebat karena pengalaman hebat, tapi fisik semakin lama turun. Apakah kita kuat merintis bisnis pagi, siang, malam, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 11, jam 12 malam di usia kita yang sudah 5-60 tahun? Tapi ada sebagian orang ketika tidak melakukan itu, dia tambah lemah. Jadi itu pilihan. Tergantung dari bagaimana konsep kehidupan Anda. Ada orang yang merasa punya duit cukup dinikmatin. Nah, pertanyaannya, anak-anak bagaimana? Anak-anak ya suruh cari sendiri. Karena kita juga dulu pernah jadi anak-anak dan berjuang dari nol untuk mencapai titik itu. Tapi ada orang juga yang biasanya keturunan Chinese seperti kita, itu berpikirnya sampai ke anak cucunya. Jadi bukan lagi kebutuhan kita yang dipenuhin, kebutuhan anak, kebutuhan menantu. Tapi lebih hebat lagi dia sudah menyediakan sampai cucunya. Lebih hebat lagi dia terus kurang menyediakan sampai cicitnya. Sampai mana Anda ingin menyediakan atau memodali anaknya cicit atau cucunya cicit? Semua pilihan Anda. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini, kita bisa invest atau kita bisa berekspansi. Tidak harus merintis sendiri. Kita juga bisa menjadi investor loh. Investor banyak pilihannya. Anda bisa invest ke satu bisnis yang baru dimulai atau bisnis startup. Tapi mempunyai risiko yang cukup tinggi loh. Karena belum tentu jalan dan belum tahu bagaimana cara orang-orang merunning bisnis tersebut. Apakah nanti akan profit atau loss? Tidak tahu. Namanya startup.
Kedua, Anda bisa Anda bisa invest ke satu perusahaan yang sudah jalan, tapi mungkin belum besar. Kemudian Anda juga bisa invest ke satu perusahaan yang sudah running very well. Atau lebih gampangnya Anda bisa beli di bursa saham. Bisa Indonesia, bisa Singapura, bisa dimanapun. Jadi karena batasan sekarang yang sangat mudah untuk jual beli perusahaan, jadi menurut saya, tapi sekali lagi bisa disesuaikan. Ketika Anda as papacang berarti you ask me. Kalau saya lebih senang saya beli aja di pasar modal. Kenapa? Saya tidak usah bangun pabrik, karena pabrik butuh ROI, return of investment minimal kalau manufacturing ya 10 tahun misalkan. Kemudian dalam 10 tahun ini memastikan apakah jaringan penjualan kita kuat, sistem SDM kita ini bagus atau tidak, sistem produksi, teknologi, IT-nya semua. I think it's very complicated. Jadi semua tergantung dari profil masing-masing. Kembali lagi kalau Anda bertanya kepada saya lebih baik beli saham perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil membagikan dividen bertahun-tahun. Berarti perusahaan pasti untung punya. Ya kan? Investkan aja di situ. Menurut saya seperti itu. Tapi sekali lagi, semua bisnis mempunyai risiko, termasuk membeli saham di bursa saham. Maka itu belinya jangan ikut-ikutan. Anda harus mengetahui persis perusahaan apa yang Anda beli satu. Kedua, berapa nilai wajarnya perusahaan itu. Jangan-jangan pas ketika harga tinggi-tingginya di pojok gunung Anda beli. Dan tahu-tahu turun Anda jual. Kan kebalik-kebalik, harusnya beli murah jual tinggi. Tapi banyak orang ketika beli saham di pasar modal, beli tinggi jual murah. Atau yang ketiga yang namanya invest. Anda harus perhatikan uangnya ini benar-benar dianggap uang yang tidak Anda perlukan. Artinya ketika Anda memiliki perusahaan, anggaplah itu Anda sudah mendapat dividen dari perusahaan itu. Itu boleh Anda investkan. Tapi Anda tidak menggunakan ekspansi. Banyak perusahaan problem. Ya, saya ulangi. Ketika Anda mau ekspansi, sehingga akhirnya membuat perusahaan Anda terjebak di dalam masalah cash flow atau keuangan. Karena uang dana kelolaan yang tadinya disediakan reserve fund-nya untuk operasional dan Anda spekulasikan, Anda investkan ke bisnis-bisnis yang lain. Akhirnya ketika bisnis yang Anda invest itu mengalami masalah, akhirnya core bisnis Anda mengalami masalah. So, before you invest, think or be smart. Kenapa banyak orang rugi ketika berinvestasi di pasar saham? Padahal kalau mau cari uang ya di bursa saham, bukan dapat uang malah dapat rugi atau loss. Jadi begini menurut saya. Kalau saya amatin nih, banyak orang Indonesia ketika dia melakukan sesuatu, dia hanya ikut-ikutan. Tanpa dia mengetahui esensi dari apa yang dilakukan. Contohnya nih begini. Sebelum musim sepeda, itu musim lari. Orang ikut maraton di mana-mana, lari. Ya mulai kecil nih kita nggak usah les, nggak usah manggil coach, kita juga pasti bisa lari, bener nggak sih? Tapi apakah Anda sudah bisa berlari dengan benar? Sprint atau maraton, semua ilmunya lain-lain. Jangan-jangan kita salah. Ketika lihat badannya temennya kita gede, kita kepingin ikutan gede. Tapi sebetulnya kita ingin jadi pemain maraton, pelari maraton, kan salah. Karena pelari maraton tidak boleh punya otot besar. Karena otot besar itu dibutuhkan untuk seorang sprinter. Contohnya seperti itu. Kemudian sepeda, ikut-ikutan. Anda kepinginnya naik gunung, tapi kelihatan wah keren ya road bike, Anda akhirnya beli road bike, dipakai di gunung, atau sebaliknya beli mountain bike, Anda pakai di jalan. Jadi harus kita paham, banyak orang rugi di pasar saham karena ikut-ikutan. Jadi ketika Anda investasi, pelajarin benar-benar profilnya terlebih dahulu. Menurut saya, menurut Pak Pacang, kalau Anda suka nih, misalkan suka telekomunikasi, belilah perusahaan telekomunikasi. Karena ketika Anda mempelajari dan apapun tentang telekomunikasi dengan perkembangannya, Anda paham. Jadi tidak perlu belajar lagi tentang telekomunikasi atau IT. Kemudian dilihat, banyak di bursa saham itu. Ada mungkin 700
700 emiten atau perusahaan yang siap perusahaannya Anda beli. Kemudian Anda lihat dari perusahaan ini ada yang namanya satu blue chip. Ya, perusahaan blue chip itu ya kapitalisasinya di atas 5 triliun. Ada second liner, ada yang third liner. Nah, silakan Anda pilih. Saya tidak tahu mana yang lebih bagus. Tapi tentunya tidak serta-merta blue chip itu harganya wajar. Harga wajar itu waduh banyak sekali perhitungannya. Kira-kira nilai bukunya atau price earning ratio-nya, book value-nya Anda hitung benar-benar sehingga keluar harga wajar. Misalkan Anda beli harga wajar ini, misalkan nih satu perusahaan telekomunikasi, harga wajarnya misalkan 3.000. Dan kemudian Anda baru mengenal, diajak temanan, wih beli nih perusahaan ini lagi bagus-bagusnya, sudah di posisi 5.500, 6.000, apakah Anda beli? Ya tentunya Anda akan beli kalau Anda ikut-ikutan tanpa mengetahui fundamental perusahaannya, value perusahaannya, growth-nya bagaimana, dan akhirnya ketika Anda beli permainan sudah selesai, kemudian sudah dia kembali ke harga wajarnya. Bahkan kadang-kadang dia kembali lagi atau turun dari harga wajar ke 2.500 lah. Nah, jadi stres, ketika stres Anda nggak tahan, Anda tidak mengerti, takut Anda jual, bukannya malah untung malah buntung. Jadi pesan Papa Chang, apapun yang Anda lakukan, belajarin lebih detail. Itu kuncinya.